Demonstrasi kontekstual modul 3.1 oleh Kusweni SPD, CGP Angkatan 9, SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Tujuan pembelajaran, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Pemahaman konsep. Selama ini seringkali seorang pemimpin dihadapkan oleh dua kepentingan, di mana dua kepentingan ini adalah sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya, satu pihak mempertahankan adanya aturan yang tidak boleh dikesampingkan. Namun, di sisi lain, harus memperhatikan bagaimana perkembangan mental murid. Hal itu menjadikan kebimbangan bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan. Dari Bapak Nadiem Makarim, saat itu pada tahun 2020 dalam pidatonya beliau mengatakan, beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan yang transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan, apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid? Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim, kita dapat menyimpulkan bahwa seorang pemimpin dalam mengambil keputusan tentu tidak akan dapat memuaskan semua pihak. Namun, kita akan dapat mengambil keputusan dengan terlebih dahulu mempertanyakan pada diri sendiri apakah keputusan yang kita ambil akan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Untuk itu, dalam materi modul 3.1, saya telah mempelajari bagaimana landasan pengambilan keputusan, di mana dalam mengambil keputusan, kita dapat menggunakan dasar pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Ketika kita mendasarkan keputusan kita pada dasar pengambilan keputusan ini, tentu keputusan yang kita ambil tidak akan semena-mena. Seorang pemimpin pembelajaran harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang akan menjadi keputusannya. Untuk itu, dalam pengambilan keputusan, sebaiknya kita menggunakan paradigma pengambilan keputusan, yaitu ada 4, di mana yang pertama adalah individu lawan kelompok, yang kedua, rasa keadilan lawan kasihan, yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Selain menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran juga harus mempertimbangkan prinsip berpikir dalam pengambilan keputusan, di mana prinsip tersebut ada 3. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. 2, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Selain itu, dalam mengambil keputusan, kita tidak akan serta-merta dalam mengambil keputusan. Namun, perlu dilakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah yang pertama, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. 7, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. Dan yang terakhir adalah lihat lagi keputusan yang sudah ditetapkan, kemudian refleksikan. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, CGP diharapkan untuk menyelesaikan tugas dengan tahapan tugas sebagai berikut. 1. CGP mewawancarai 2-3 pimpinan atau kepala sekolah di lingkungan CGP, yang salah satunya adalah pimpinan di sekolah asal CGP.
2. Hasil wawancara untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. 3. Apa yang selama ini dilakukan pimpinan-pimpinan tersebut? Praktik apa yang selama ini dijalankan? Keempat, analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara para pemimpin yang diwawancarai. Dan kaitkan dengan pengetahuan CGP sendiri tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Dan yang terakhir, kelima, analisis dan lakukan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Unggah hasil wawancara dan refleksi dalam bentuk video, audio, atau tertulis. Saya selaku CGP telah melakukan tahap yang pertama, yaitu wawancara, di mana yang saya wawancarai adalah Kepala Sekolah dari SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading, yaitu Bapak Arif Wibowo SPD, dan kemudian yang kedua, Kepala SD Muhammadiyah Kebagusan, yaitu Ibu Herniasih SPD. Selama ini Pak Arif Wibowo, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya Pak? Dilema etika di sekolah SMP Muhammadiyah 7 itu terutama pada kaitannya dengan kewajiban sebagai guru. Tentunya kewajiban sebagai guru itu kan paling tidak memberikan materi agar tersampaikan kepada siswa, kemudian apa-apa yang harus diselesaikan di semester tersebut. Nah, untuk dilemanya kadang ketika bapak ibu guru memiliki kesibukan masing-masing dan itu dari kewajiban sebagai guru, ketika ada untuk sebagai guru PPG, nah tentunya itu menjadi sesuatu hal yang sekolah membutuhkan guru untuk mengajar penuh, tapi guru ada kewajiban untuk meningkatkan kompetensinya. Nah itu hal yang benar-benar perlu dipertimbangkan dengan baik agar semua berjalan dengan baik. Nah ya, kalau menurut jenengan yang merupakan jenengan membedakan antara kasus ini merupakan dilema etika atau bujukan moral itu selama ini diidentifikasinya seperti apa Pak? Identifikasinya ketika itu menjadi kewajiban seorang guru itu tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Apakah guru tersebut bertentangan dengan apa yang sudah ada aturan di sekolah? Contohnya ketika guru sudah menjadi kewajibannya untuk mengajar, membuat RPP atau yang lainnya, kemudian bertanggung jawab bagaimana materi yang disampaikan siswa, guru itu tersampaikan dengan baik kepada siswa. Artinya siswa benar-benar akan mendapatkan hal yang baik dari guru tersebut. Nah untuk bujukan moral ini yang ketika guru tersebut tidak memenuhi kewajiban atau melanggar aturan, yaitu memang harus dipertanggungjawabkan sesuai apa yang dilakukan. Ya, oke, berikutnya selama ini bagaimana Pak Arif ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana kasus tersebut sama-sama benar gitu Pak, jadi dan mengandung nilai-nilai kebajikan gitu. Gimana cara dengan pengambilan keputusannya Pak? Dilema etika yang terjadi di sekolah kami, pertama dengan melakukan diskusi kepada Bapak Ibu guru bahwa apa yang menjadi tugas dan kewajiban guru itu tentunya semua itu bertujuan kepada siswa agar materi atau hal-hal yang harus didapatkan oleh siswa itu akan didapatkan. Itu yang terutama kepentingannya untuk siswa tersebut. Berarti itu pertimbangan utama ya Pak untuk kepentingan siswa. Utama untuk siswa. Terus berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Untuk langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan yaitu dengan berdiskusi kepada guru tersebut, dengan berdiskusi memanggil guru tersebut, kita akan berdiskusi bagaimana itu guru agar tidak meninggalkan kewajibannya, kemudian harus berorientasi kepada siswa. Intinya itu berarti dengan prosedurnya kita
diambil, kemudian kita berdiskusi secara terbuka, dan keputusannya pun itu akan menjadi keputusan bersama dan menjadi kewajiban bersama. Terus hal-hal apa yang selama ini Pak Arief ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya Pak, yang dimana kita tahu bahwa dua kasus ini sama-sama benar, berarti jenengan harus memilih yang keputusan mana yang harus diambil, itu kadang kan membuat sebuah dilema. Nah, menurut jenengan hal efektif apa dalam pengambilan keputusan itu untuk bisa mengambil yang sama-sama benar, diambil jalan tengahnya, itu seperti apa itu Pak? Ya, untuk hal efektif untuk pengambilan keputusan itu dengan berdiskusi secara terbuka apa yang menjadi kendala guru tersebut, apa yang menjadi hambat atau tantangan yang lainnya. Itu tentu dengan berdiskusi tersebut kita akan mengerti apa yang menjadi kendala-kendala tersebut. Guru itu artinya kan kita mengetahui, dan itu akan diputuskan bersama bahwa hal tersebut akan menjadi putusan yang efektif, yang baik untuk bersama. Iya. Terus ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya yang tadi sama-sama satu pihak memang benar, yang lain benar. Nah, tantangan dari pengambilan keputusan dari kasus-kasus seperti ini bagaimana nih Pak? Ya, tantangannya memang pada waktu ketika kita akan menyelesaikan atau memutuskan hal yang tersebut, yang tentunya semua benar semua, tapi hal tersebut harus diputuskan apa yang menjadi prioritas kita sebagai guru untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Ya. Terus dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Pak, apakah Pak Arief ini punya tata waktu, tata kala, jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, atau langsung diselesaikan di tempat Pak? Biasanya untuk mengambil keputusan tersebut paling tidak dengan beberapa guru atau stakeholder untuk berdiskusi dulu, kemudian kita menentukan waktu, dan di hari itu juga secara cepat dan tepat untuk diputuskan berdasarkan diskusi dan beberapa guru untuk memutuskan hal tersebut. Jika kasusnya memang belum bisa diputuskan saat itu Pak, apa ada tambahan waktu untuk jenengan kemudian memutuskannya? Ya, biasanya kalau misalnya belum ada keputusan, kita akan berdiskusi lagi dengan yayasan, kemudian dengan yang lainnya, wakil kepala sekolah atau yang lainnya, untuk berdiskusi dengan kasus tersebut. Oke. Terus adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah, membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam faktor-faktor tersebut memang ada beberapa, misalnya dari yayasan, dari wakil kepala sekolah, yang lainnya. Alhamdulillah bisa memberi masukan, memberi kritikan atau hal-hal yang baik untuk bisa diputuskan. Itu berdasarkan beberapa masukan-masukan dari stakeholder yang ada di sekolah. Iya Pak. Dari semua yang telah disampaikan, menurut Pak Arief ini pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Dalam pengambilan keputusan ini memang menjadi pembelajaran atau pengalaman yang baik ketika mengambil keputusan, memang berdasarkan dari apa yang menjadi kendala dari Bapak Ibu guru tersebut. Kemudian setelah terbuka, kita tahu kita tantangan yang dihadapi guru tersebut, kemudian kita diskusikan dengan stakeholder. Setelah kita diskusikan, kemudian kita putuskan secara bersama bahwa hal tersebut itu memang harus dilaksanakan dan itu menjadi prioritas sekolah untuk siswa. Oke, terima kasih banyak Pak Arief Wibowo atas waktunya. Semoga tetap menjadi pengambil keputusan yang bijak untuk sekolah ini. Ya, terima kasih.
selama ini bagaimana Bu Erni ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SD ini? Setiap lembaga itu kan mesti ada masalah. Kami dalam mengidentifikasi permasalahan, biasanya kami selalu dengan guru-guru itu selalu bermusyawarah berembuk untuk menentukan identitas masalah tersebut. Terus kalau selama ini bagaimana kalau jenengan pengambilan keputusannya di sekolah, terutama kalau kasus itu sama-sama memang mengandung nilai kebenaran gitu Bu? Biasanya kami setiap bermusyawarah itu kami selalu dengan Bapak dan Ibu guru, dan untuk pengambilan keputusan kami biasanya dengan suara yang terbanyak. Itu kalau langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa nggih yang biasanya dilakukan selama ini? Apakah tadi musyawarah saja atau ada hal-hal yang lainnya? Misalnya ada masalah dengan siswa, ya kami memanggil dari wali kelas, kemudian siswanya juga dipanggil. Misalkan kami ada masalah dengan Pak Guru atau Bu Guru, ya kami panggil sama Pak Guru dan Bu Guru yang bersangkutan. Berarti melibatkan yang terlibat itu di ini nih Bu, dipanggil. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu Erni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Bu, yang sama-sama benar gitu? Kadang kan membuat bingung ya. Itu bagaimana? Ya itu dilematika juga bagi kami. Misalkan ada permasalahan atau ya semacamnya, biasanya kami selalu membicarakannya sama guru-guru yang bersangkutan dan mengambil keputusan dengan cara yang langkah yang lebih baik. Jadi pakai musyawarah gitu ya? Selalu pakai musyawarah, tidak mengundang saya sendiri. Selalu dengan teman-teman. Terus tantangannya apa Bu nih selama ini kalau mengambil keputusan itu? Tantangannya ya biasanya kalau ada keputusan yang kurang berkenan di hati guru, ya biasanya ya tahu sendiri lah bagaimana. Memang tidak pernah bisa memuaskan semua pihak. Tidak. Kalau misalnya ada seperti itu, ada kasus, ada permasalahan, jenengan dalam memutuskan itu punya tata waktu atau terjadwal dulu, saya harus memikirkan dulu nanti berapa hari atau bagaimana, atau langsung diselesaikan saat itu juga? Biasanya ada tidak langsung kami selesaikan, biasanya ada rembukan sama mungkin kalau berkaitan dengan nanti ya kami sosial ke yayasan sama yayasan, BPRM atau Dina atau yang bersangkutan ya. Terus ini adakah orang lain atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu ini dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang dilematik ini Bu, dilema etika ini? Untuk kasus-kasus itu yang dilibatkan itu banyak. Misalkan kalau ada siswa ya berarti orang tuanya dilibatkan ke sini, ada permasalahan. Kalau ada guru yang bermasalah ya berarti guru itu dipanggil dan dibicarakan bersama. Berarti ada yang misalnya ada yang mentok ini Bu, misalnya Bu ini memerlukan konsultasi, adakah orang atau kemana konsultasi tersebut? Ya, kalau di sekolah berarti ya di Dasmen, PRM ya, yang berkaitan dengan Terus dari semua yang telah disampaikan, menurut Bu Erni pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini Bu? Untuk pembelajaran yang bisa kita ambil yaitu yang pertama dan sangat utama adalah musyawarah. Jadi hal sekecil apapun, baik mengenai siswa, guru maupun penjaga sekolah dan lingkungan sekitar yang berurusan dengan sekolah itu harus dimusyawarahkan dan mengambil keputusan secara bersama sepihak. Ya, terima kasih sekali nih Bu Erni atas waktunya sudah memberikan kami jawaban tentang bagaimana pengambilan keputusan. Tidak heran sampai saat ini SD Muhammadiyah itu menjadi SD yang
panutan juga buat semuanya, karena dalam pengambilan keputusan tidak hanya sendiri ya, selalu melibatkan pihak lain. Terima kasih banyak ya Bu Erni ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Kami sudah berterima kasih sekali. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan pada hari Senin 12 Februari 2024 di SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading bersama Bapak Arif Wibowo selaku Kepala Sekolah dan Ibu Herniasi selaku Kepala SD Muhammadiyah Kebagusan, kedua kepala sekolah sama-sama menggunakan landasan nilai-nilai kebajikan, keberpihakan pada murid, dan bertanggung jawab. Dalam mengambil keputusan, keduanya senantiasa melibatkan diskusi dan komunikasi terlebih dahulu untuk menelaah inti permasalahan sebelum mengambil keputusan. Untuk kasus yang terkait dengan dilema etika, kedua pemimpin sama-sama menggunakan landasan keberpihakan pada murid sehingga apapun yang akan menjadi keputusan akan dilandaskan pada kepentingan murid. Hal ini menurut saya sudah sesuai dengan landasan pengambilan keputusan, di mana harus didasarkan pada 3 hal, yaitu yang pertama keberpihakan pada murid, yang kedua berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan yang ketiga adalah bertanggung jawab. Refleksi hasil wawancara. Berikut ini merupakan daftar checklist hasil wawancara, di mana ada 6 aspek yang kesemuanya menurut saya sudah ada dalam video saya ini. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Menurut saya hal-hal menarik yang muncul adalah ketika kepala sekolah memberikan tanggapan yang sama terhadap pengambilan keputusan yang harus diambil, di mana terdapat kasus-kasus tertentu, pengambilan keputusan selalu dikomunikasikan terlebih dahulu kepada beberapa pihak sebagai bagian dari bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan akhir. Jika dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari, masih ada ganjalan pertanyaan yang ingin saya kembangkan terkait 9 langkah pengujian. Paradigma dan prinsip yang dilakukan dari kedua kepala sekolah telah sesuai dengan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Jadi, dalam hal ini, yang ingin saya pertanyakan adalah apakah para pemimpin pembelajaran ini atau para pemimpin sekolah ini sudah melakukan pengujian atau belum? Karena terkadang masih ada kerancuan, perbedaan yang sangat tipis bagaimana menentukan apakah permasalahan tersebut merupakan sebuah dilema etika atau merupakan bujukan moral. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang saya wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Nah, berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, terdapat sebuah persamaan di antara 2 kepala sekolah. Keduanya dalam mengambil keputusan telah berlandaskan pada kepentingan murid, berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab terhadap hasil keputusan. Hal ini sudah dinyatakan oleh kedua kepala sekolah karena dalam pengambilan keputusan mereka tidak memutuskan secara sepihak. Mereka selalu mengupayakan untuk bermusyawarah berdiskusi dengan guru-guru atau pihak terkait. Jika keputusan tersebut dirasa berat dan kemudian membutuhkan pihak lain, maka akan melibatkan pihak yayasan untuk pengambilan sebuah keputusan. Yang terpenting di sini, para pemimpin pembelajaran atau para kepala sekolah ini dalam pengambilan keputusan dikatakan bahwa selalu mengutamakan kepentingan murid. Apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 kepala sekolah, para pimpinan sekolah ini menyampaikan bahwa dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika, keduanya sama-sama berpendapat bahwa mendiskusikan permasalahan dengan pihak terkait dan stakeholder guna mencari solusi bersama menjadi patokan dan dasar dalam pengambilan keputusan. Kedua pimpinan dalam mengukur efektivitas sebuah keputusan yaitu
apabila keputusan tersebut telah melalui prosedur diskusi atau musyawarah dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, sehingga keputusan bukan menjadi keputusan yang sepihak, sehingga dapat dipertanggungjawabkan bersama. Dalam hal ini, saya kemudian teringat pada 9 pengujian pengambilan keputusan. Di sini para pemimpin pembelajaran sepertinya telah melaksanakan apa yang dinamakan dengan uji publik. Ketika akan mengambil keputusan, para pemimpin pembelajaran ini mendiskusikan dengan para guru atau kemudian para stakeholder sampai dengan yayasan. Berikutnya, bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, dan pada kolega guru-guru saya yang lain? Kapan saya akan menerapkannya? Ketika saya dihadapkan pada kasus dilema etika di lingkungan saya terhadap murid ataupun kolega guru, saya akan mempertimbangkan keputusan tersebut berlandaskan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Selain itu, saya akan menggunakan paradigma yang akan saya sesuaikan dengan kasus apa yang saya hadapi. Kemudian, dalam mengambil keputusan, saya akan menggunakan prinsip care-based thinking dan melakukan pengujian terhadap keputusan yang akan saya ambil menggunakan 9 uji keputusan agar keputusan yang akan saya hasilkan betul-betul teruji dan dapat dipertanggungjawabkan serta beretika. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan mulai dari saat ini menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengujian pengambilan keputusan. Kejelasan suara, tulisan di video atau blog naratif saya, format apa yang akan digunakan? Sudahkah saya mengujinya atau membacanya dan melihat hasilnya? Atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan saya? Nah, ini terkait uji teknis. Format yang saya gunakan dalam menganalisis wawancara dengan 2 kepala sekolah adalah bentuk video. Saya telah melakukan pengujian terhadap hasil pekerjaan saya dan merevisi bagian-bagian yang kurang jelas sehingga ketika video paparan saya ini dilihat oleh orang lain, maka orang tersebut dapat memahami alur dan maksud dari video saya ini dengan mudah. Terkait durasi waktu atau panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara? Atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan saya? Dan kepadatan atau intisari materi yang saya ingin sampaikan. Durasi waktu yang saya tampilkan dalam video ini sudah saya uji. Panjang video sudah sesuai dengan kepadatan materi yang akan dibahas agar dapat memberikan gambaran secara luas kepada pelihat sehingga teknik pengambilan keputusan yang saya praktikkan dapat menjadi bahan referensi yang dibutuhkan. Kesimpulan, ada sebuah quote yang saya tulis sendiri yang berbunyi demikian. The troops do their job with their weapons, but a leader does by his words. Pasukan bekerja menggunakan senjatanya, tapi pemimpin melakukannya dengan kata-katanya. Dalam hal ini yang ingin saya sampaikan bahwa seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Karena memang tugas seorang pemimpin adalah sebagai decision maker, sebagai pengambil keputusan. Kata-kata yang akan ia keluarkan akan membuat pengaruh perubahan yang sangat besar. Untuk itu, seorang pemimpin harus beretika. Tata lakunya harus etik. Sehingga apapun yang akan dilakukan akan memberikan dampak yang baik bagi komunitasnya.